Bener nggak? Mikro, Bu, satuannya, Bu. Per mililiter, Bu. 20, 250 dibagi. Bu, itu Salah. 29.000 bukan 2. Iya, kamu nggak bisa baca itu ya, kalkulator koma dengan titik. Oh iya, Bu. Titik, Bu. Ya ampun, gemes saya. 29.446. Oke? Jadi 29 liter. Paham? Ya, berarti kan titik dengan koma bingung ya dengan kalkulator sendiri ya. Kalau koma itu titik di kita. 446,7. Ini satuannya mililiter. Maka kamu konversiin 29,4 liter. Paham? Dapat ya VD ya, checklist. Sekarang CL rumusnya. Clearance sama dengan A kali VD. Betul? Kecepatan eliminasi dikalikan volume distribusi. Maka maka nilai K-nya tadi adalah slope 0,16. Satuannya apa? Ditulis per jam. Dikalikan 29,4 liter. Jadi berapa? 4,704. Ya, satuannya apa? Untuk satuan? Liter per jam, Bu. Ya. Oke. Good. Sekarang AUC. AUC-nya berapa? Persamaan AUC. Dosis CP0 dibagi K. CP0-nya berapa? K-nya sudah diketahui. Jadi K-nya tadi 0,16. CP0-nya adalah hasil antilen ini. Yang tadi nilainya 8, ini. Maka CP-nya 8, sekian. Ini 0, sekian. Jadi satuannya apa? Ditulis di sini CP0 itu tadi mikrogram per mili. Ya, kemudian di sini per jam. Gitu kan? Sehingga satuan akhirnya mikrogram per mili kali jam. Masih satuan pernya. Oke? Sampai sini ada yang belum mengerti? Paham nggak? Putri Aulia, silakan. Baik, Bu, izin bertanya, Bu, untuk yang tadi saya ketinggalan di bagian feed-in-nya, Bu. Yang di bagian dosis itu tadi dari mananya, ya, Bu? Dosis. Rumus VD adalah dosis dibagi CP. Karena kita tahu tadi ya, CP0 sama dengan dosis di dalam tubuh volume distribusi. Jadi dosis bagi VD. Tinggal dibalikin ya, VD-nya ditanya, maka dosis pembagian CP. Dosisnya dapat dari mana? Tadi dalam soal, seorang wanita BB-nya 50 mg, diinjeksikan 5 mg per kilogram berat badan. Ini kan dosis 1 kali kilo sekilonya. BB-nya wanitanya 50, maka kita kalikan 50 kilo dikalikan dengan 5 mg. Kilonya habis. Pembilang penyebutnya dicoret, sehingga satuannya adalah miligram. Jadi 250 mg. Putri, paham? Paham, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi? Ada lagi? Ya, Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Mau minta tolong ulang yang CP0, Bu. Oke, CP0 ya. Udah sini aja. Kita punya kurva ya, tadi kan kurvanya itu kinetika order 1 merupakan garis linier seperti ini. Kemiringannya adalah nilai slope-nya, yang merupakan kalau kalkulator tulisan slope nggak ada ya, kamu dapatkan adalah RAB gitu kan. R-nya regresi, A-nya itu intercept, B-nya adalah slope.
ini merupakan slope-nya di sini, sedangkan A-nya di sini. Maka A adalah ini merupakan intercept dari CP0. Maka kalau misalnya CP0 ditanyakan adalah nilainya anti ln nilai skor A. Paham? Akmal? Paham, Ibu. Ya, ada lain? Udah, Bu. Cukup, Bu. Ya, teman-teman lain? Paham ya? Jadi pahamin soalnya, jangan buru-buru, jangan rusak-rusuk ngerjainnya, pengen cepet ngumpulin, totalnya salah, percuma. Jadi kalau dalam soal, ada narasinya jelasin, berat badan wanita sekian, diinjeksi sekian, maka dosisnya itu. Kadang nggak ditulisin dosisnya sekian-sekian, mungkin apa namanya teh, ditampilkan dalam bentuk tabel, di mana ada T, di mana ada 0 jamnya, ada 1, 2, 3 misalnya. CP pertama adalah 20, 19, 18 misalnya. Maka dosisnya yang pertama adalah 20. Itu ya, sering. Terus kemudian satuannya suka ngaco gitu ya. Jadi tadi latihan pelan-pelan, dosisnya satuannya apa, disamakan dulu penyebutnya sama pembilangnya. Jangan asal jepret gitu. Kadang konversi pun salah, miligram ke mikro itu dibagi bukan dikali. Saking gugupnya kali ya. Nah itu banyak salah, maka salah gitu ya. Jadi gagalnya bukan nggak paham, yang hitungnya salah gitu. Udah inget rumusnya, udah jelas alurnya, ternyata salah di tengah jalan atau salah di hasil akhir, yaitu salah. Jadi kan kalau ilmu farmasi kan ilmu eksak ya, jadi harus benar gitu perhitungan maupun satuan. Kalau satuannya salah ya salah juga ya artinya. Kan seharusnya liter per jam, kamu tulisannya jam, nggak ada liter. Kalau jam berarti satuannya untuk waktu paruh, bukan bukan pembersihan obat dalam apa namanya, pembersihan obat dalam darah. Jadi setiap parameter farmakokinetika satuan itu penting gitu ya. Jangan sampai ketinggalan. Itu untuk berhitungnya. Nih ya, kunci jawabannya. Kalau kunci jawaban ya pasti gampang gitu. Tapi untuk ngitung ulang atau apa, mungkin ya harus banyak trial. Jadi trialnya nanti pas apa namanya, tugas. Ini jawabannya ya, kurang lebih seperti itu. Cuma beda koma. Kemudian bagaimana cara menggambar, interpretasikan data tabel tersebut dalam kurva. Gimana cara memilih kertas semilok, karena semilok itu ada macam-macam ya. Saya sudah submit, ada 1 siklus, 2 siklus, 3 siklus, 4 siklus gitu ya. Itu tergantung dari satuan angka di mana yang disajikan dalam tabel. Misalnya, ya ada 1 siklus, 2 siklus. Nah, dalam siklus itu pun ada artinya. Artinya ada satuannya, bukan satuan ya, satuan untuk apa namanya tuh lebih ke angka prestasi interpretasi data dalam tabel. Misalnya berikut 3 siklus ya, kita ngitungnya bukan dari 0. Kalau 0 itu kita membuat kurva grafik biasa ya di kertas kita, biasa kita menggambarnya. Tapi kalau udah semilok kita mulai dari angka 1. Oke. Jadi kita ngitungnya 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Kemudian 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ini 100 nih. Kemudian 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, sampai 1000. Itu 3 siklus. Kalau 2 siklus sampai 100 saja. Kalau 1 siklus sampai 10 saja. Sehingga kerapatannya berbeda gitu ya. Jadi kalau misalnya salah
memilih siklus, maka salah juga gambar kurva hasilnya. Seharusnya garisnya lurus atau bengkoknya sedikit, malah bengkoknya ngaco-ngaco gitu ya, kayak patah-patahan gitu. Jadi itu karena salah ngeplotnya, salah juga memilih kertas semiloknya. Jadi kerapatannya beda ya. Misalnya ini 2 siklus ya. 2 siklus itu berarti tadi ada dua satuan, satu satuan dan puluhan. Ngerti ya kalau matematika tuh kalau kita berhitung 1 sampai 10 merupakan satuan ya. Kalau 20, 30, 40 itu namanya puluhan. Nanti 200, 300, 500, 800 itu ratusan. Jangan pakai lebih nanti iklan jadi ya, kayak iklan Tenggo. Maka kalau kita 2 siklus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nggak saya tulis lagi ya. Kemudian nanti di sini bukan mulai 1 lagi, tapi di sini sudah 10, di sini langsung 20, 30, 40, 50, 60, 70, sampai di sini terakhir endingnya 100. Itu 2 siklus. Jadi pertanyaan dari saya, kalau misalnya tabelnya seperti ini datanya, kita mau plot sumbu X-nya adalah waktu, jangan lupa ya satuannya ya. Satuannya apa di tabel, kebetulan tabel yang tadi satuan jelek banget. Satuan yang tadi adalah itulah pokoknya satuannya jam. Ini ini T dan ini adalah ya ampun Tuhan, CP. Ya, konsentrasi obat dalam plasma. Nanti jangan lupa satuannya ya kalau buat gambar kurvanya. Sehingga kalau saya tanyakan tadi, kalau tabel datanya seperti ini, menurut kalian, ini kita pakai siklus 1, siklus 2, siklus 3, atau 4? Atau siklus berapa? Kira-kira. Ya, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ya, siapa? Yang bisa? Perlu diulang nggak? Paham atau enggak nih? Bilang paham enggak? Ibu tolong diulang, Bu, kurang paham, Bu. Oke, ulang lagi ya. Kertas semilok itu ada jenisnya. Ada 1 siklus, 2 siklus, 3 siklus, 4 siklus, dan lainnya. Kemudian, tiap kerapatannya itu udah otomatis ya. Gak perlu kamu pikirkan berapa desimeter atau milimeter tiap lembarnya. Gak perlu. Yang kamu lihat adalah garis tebalnya di tiap tiap penekanan lah, batas. Ya artinya misalnya ini nggak terlihat jelas ya. Terlihat nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas. Nih, ini 1 siklus. Tadi kalau 1 siklus berarti 1 satuan. Bisa desimal, bisa satuan, bisa puluhan, bisa ratusan. 1 angka dalam tabel. Tapi kalau misal dalam tabel ada ratusan, puluhan, atau ada desimal, itu berarti memilih 3 siklus. Karena kan ada desimal, satuan, puluhan. Atau kalau misalnya terdiri angka desimal puluhan atau desimal dengan satuan atau satuan dengan puluhan, itu berarti pakai 2 siklus. Kenapa? Lihat desimalnya, lihat angkanya. Ya tadi
Bila nilai Y terendah, perpotongan antar sumbu Y dengan X, maka nilai paling tinggi adalah siklus pertama adalah 10. Selanjutnya angka kedua adalah 20 sampai 100. Ini saya kasih 1, 2, 3, nanti sampai 10. Nanti di sini 20, 30, 40, 70, 100. Nanti di sini 200, 300, 700, seterusnya sampai 1000. Paham? Ini namanya kertas semilok 3 siklus. Dilihat lagi tabelnya. Dia terdiri dari berapa satuan? Ada puluhan ratusan, atau ada puluhan ratusan satuan, atau ada desimal satuan puluhan ratusan. Ya, paham nggak? Kalau saya balikin lagi, kalau dari data ini, menurut kalian pakai siklus berapa? 1, 2, 3, 4? 3, Bu. 3. Siapa yang jawab 3? Adean, Bu. Adean. Kenapa adean 3? Karena di situ ada desimal, ada satuan, terus ada puluhan, Bu. Puluhannya di mana? Nilai tertinggi berapa, Dean? 18, Bu, nilai tertinggi. 18. Nggak ada 18 di sini, Dean. 8,21. Oh, lihat CP-nya aja ya, Bu ya? Iya, lihat CP-nya. Kan tadi sumbu X adalah CP, sumbu X adalah waktu. Kita kan kalau untuk X, waktu tidak perlu kamu apa-apakan. Yang kamu lihat adalah sumbu Y-nya saja. Kalau sumbu X nanti hitungnya berdasarkan proporsinya. Misalnya di sini 1, di sini 2, di sini 3 misalnya ya. Maka kalau 1/4 sama setengah, maka di sini 1/4-nya, di sini setengahnya. Sebelum angka 1 kan, nanti 1, terus 3 berarti kan di sini. Nanti ada yang berkala gitu untuk X-nya. Tapi kalau untuk nentuin siklusnya, ini 1 atau siklus 2 atau siklus berapa, kita lihat dari CP-nya. Sumbu Y-nya yang kita lihat tadi saya jelasin. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, sampai 100, 200, 300, 400. Nah, dari sini kita lihat CP-nya ada angka tertinggi adalah 8,21, artinya satuan. Satuannya angka 8. Dan ada desimal 0,4, maka milihnya siklus berapa? 2 siklus, Bu. Iya, 2 siklus. Jangan 3. Kalau kamu buat 3, maka salah. Ya, jadi lihat CP-nya. 2 siklus. Tadi 2 siklus ini kan. Nah, dimulai tadi bukan angka 0 di startnya. Tetap angka 1. Maka tadi terakhirnya berapa? 821,787. Kalau 821 0,25. Maka kamu plotkan di sini. Dibuatlah 1, 2, 3, 4. Misalnya 1. Terus 1, 2, 3, 4. Misalnya ini 2. Ya, 1, 2, 3, 4, ini 3 misalnya ya. Dan seterusnya. Misalnya tadi 1/4 jam, maka 0,25. 0,25 berarti di titik 1 nih. 0,25 kan. Terus nanti 0,5 di sini nih. Maka nanti plot baris 1. Tadi dibilang